wa hafidhakunallah. Saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin. Monggo silakan Bu. Lanjut, ini mic-nya dioper. Dan ada seluruh hadis lagi jika diriwayatkan oleh Muslim dari Hudzaifah selain yang dia sebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah SAW antara lain bersabda, kemudian diletakkanlah jembatan di atas neraka jahanam dan diperbolehkan memberi syafaat. Maka para nabi pun berdoa, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jembatan itu? Rasul menjawab, jika licin menggelincir padanya terdapat besi-besi menyambar, besi-besi pengait dan tumbuhan berduri seperti yang ada di Najd. Nama daerah Najd. Yang disebut Sa' dan orang-orang mukmin lewat sekejap mata. Ada pula yang seperti kilat, ada yang seperti angin, dan ada yang seperti burung, ada yang seperti kuda, ada yang tangkas dan kendaraan lainnya. Maka dari itu ada yang selamat sentosa, ada yang terkait lalu lepas, dan ada pula yang terpelanting ke dalam neraka jahanam. Akan tetapi akan kita sajikan lagi selengkapnya nanti insya Allah Ta'ala. Dan menurut suatu riwayat lainnya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anha berkata, telah sampai kepadaku suatu berita bahwa jembatan itu lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Dan menurut suatu riwayat lainnya lagi, lebih kecil daripada rambut. Semuanya diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Yang pertama hadisnya sahih muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Hadis Bukhari hadis nomor 7439, Muslim hadis nomor 183. Itu hadis yang kedua juga sahih juga, riwayat Muslim hadis nomor 183. Jadi kemarin sudah saya sampaikan ya, kalau orang melintasi sirat, kalau dia diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu akan didoakan oleh Nabi dengan doa Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Tentu kita semua berharap mudah-mudahan kita semua termasuk yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, sudah dijelaskan juga kemarin bahwa sirat itu orang yang melintasi di atasnya bertingkat. Mulai dari yang seperti kilat menyambar, seperti burung terbang, seperti orang berlari, seperti orang berkuda, seperti orang yang berjalan, seperti orang yang ngesot, bahkan ada yang terpelanting jatuh, bahkan terkait oleh pengait-pengait yang ada di neraka, yaitu semacam gancu. Kalau ibu pernah ngelihat ada orang menggancu karung pakai besi yang melengkung itu, nah itu gancu, mirip seperti itu. Kata Nabi, mirip seperti penggancu atau pengait yang ada di Najd. Jadi dia kayak gancu gini nih. Kalau narik daging, narik apa itu karung, nah itu mirip seperti itu. Naudzubillahi minasyarri dzalik. Neraka itu punya gancu-gancu seperti itu yang akan menarik orang-orang yang lewat di atasnya. Tentu kita berharap semoga kita termasuk yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kemudian yang berikutnya, monggo Bu. Nah, terus kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya lagi adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa sebenarnya jembatan itu lebih lembut, lebih halus, lebih kecil daripada rambut. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan lebih kecil, lebih tipis, lebih tajam daripada pedang. Itu hadisnya juga sahih Muslim ya. Intinya sekarang kembali pada amal kita sebenarnya. Kembali pada amal kita. Apakah amal kita ini mencerminkan amalan-amalan yang menjadikan kita itu sirat itu terlihat seperti sesuatu jalan yang lapang, ataukah justru
jembatan itu akan terlihat oleh kita seperti sesuatu yang sangat sempit, sesuatu yang sangat tipis, sesuatu yang sangat kecil sehingga kita akan kesulitan melintasinya. Ini kembali pada amalan kita sekarang. Maka mumpung kita masih hidup, mari kita semua, tidak hanya Anda tapi juga kita itu beramal dengan amalan-amalan yang intinya satu aja, mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita saat itu kecuali Allah saja. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Nah, oleh karenanya mari kita semua, tidak hanya Anda tapi juga saya, beramal dengan amalan yang mengundang pertolongan Allah itu. Nah, di antara bentuk amalan yang supaya kita ditolong oleh Allah itu gimana coba? Di antara bentuk amalan yang mengundang pertolongan Allah apa? Bentuknya di antaranya membantu sesama itu. Wallahu fi aunil 'abdi maka al 'abdu fi auni akhi. Allah itu selalu membantu hambanya selama hamba itu mau membantu sesamanya. Ada sebagian ulama yang mengatakan, aku sengaja banyak membantu sesama karena dengan itu aku berharap aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau tidak mau GR dengan amalnya, maka beliau berusaha merayu Allah dengan membantu sesama. Ini lanjutannya. Kalau kita membantu sesama saja kita dibantu oleh Allah, apalagi kita membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang ya. Kalau membantu sesama saja kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita membantu Kalau kita membantu sesama saja kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita membantu perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau membantu sesama saja dibantu oleh Allah, apalagi kalau kita membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana membantu Nabi? Membantu mendakwahkan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak hanya sekedar mengamalkan agama ini, tapi juga mendakwahkan agama ini. Tidak hanya mengamalkan sunnah Nabi, tapi juga mendakwahkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah dalam arti yang seluas-luasnya, bukan dalam pengertian sunnah yang dipahami secara sempit, ya. Jadi ini yang harus kita pahami bersama, Bu, ya, supaya kemudian kita ini dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya ya kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat melintasi sirat hingga surga tanpa mampir untuk disiksa di neraka. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Terus kemudian ada banyak istilah untuk sirat ya kemarin, ada istilah sirat, ada istilah jisrun dan macam-macam. Nah, hal yang serupa Allah pakai juga untuk istilah agama ini, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Jadi as-sirat al-mustaqim itu ditafsirkan dengan ad-dinul Islam, agama Islam. Jadi kalau kita mau berlapang dada mengamalkan agama ini, insya Allah lah sedikit banyak akan dilapangkan dada kita, akan dilapangkan jalan kita menuju surga saat melintasi sirat. Tapi kalau sempit dada kita dalam mengamalkan agama ini, saya khawatir juga jangan-jangan ntar siratnya juga sempit. Iya. Misalnya saya mohon maaf, kita berlapang-lapang dalam melaksanakan sholat. Artinya kita kalau diajak untuk mengamalkan syariat ini kita mudah sekali mau. Ini ada masjid lagi bangun, ayo. Nah, ini ada program pengajian, ikut, ayo. Pokoknya kalau babnya untuk tegaknya Islam dan untuk kemaslahatan kaum muslimin itu cepat sekali membantu, atau cepat sekali tergerak untuk secara berlapang dada mengamalkan dan membantu perjuangan dalam agama ini. Maka kalau kita sering berlapang dada dalam mengamalkan dan memperjuangkan agama ini, ya mudah-mudahan nanti di akhirat sirat itu juga tampak lapang bagi kita. Tapi kalau kita sekarang udah bersempit-sempit, artinya bermualas-mualasan untuk mengamalkan agama ini, untuk mendakwakan agama ini. Nah, jadi takutnya nanti ya sebagaimana dulu kita bersempit-sempit dalam mengamalkan agama dan mendakwakan agama ini, takutnya nanti di akhirat juga sirat itu tampak menjadi sempit. Nah, ini saya ulang ya, mumpung masih hidup, ayo kita semua membantu perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus berusaha berlapang-lapang dalam masalah pendekatan agama ini, termasuk untuk kemaslahatan kaum muslimin. Insyaallah dengan itu kita semua akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama saat nanti melintasi sirat ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, lanjut silakan Bu.
Sementara itu, Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sirat itu dipasang di atas dua tebing jahanam di ladang tumbuhan berduri seperti duri-duri pohon sakdan. Kemudian manusia berusaha melintasinya. Namun ada yang selamat sentosa, ada yang terkait duri kemudian selamat, dan ada pula yang tertahan di sana lalu terjungkal ke dalam neraka. Sedang menurut penuturan Ibnu Mubarak, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Hasan dari Musa, dari Anas, dari Ubaid bin Umayyah, bahwa sirat itu seperti pedang, terletak di atas jembatan jahanam, dan bahwa di kanan kirinya terdapat besi-besi pengait dan tumbuhan berduri. Demi Tuhan yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya dengan satu besi pengait saja dapat disambar lebih dari kabilah Rabi'ah dan Mudhar. Baik. Hadis yang riwayat Ibnu Majah tadi itu hadisnya Hasan, hadis Hasan ya, Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah nomor hadis 4280. Al-Hakim juga, dan dalam hal ini disahihkan oleh beliau Imam Al-Hakim. Kemudian Imam Adz-Dzahabi tidak memberikan komentar, berarti nggak jadi masalah hadisnya ini. Terus kemudian yang versi pernyataan Ibnu Mubarak itu ada Sahihul Isnad, sanadnya Sahih Ibnu Mubarak dalam kitab Zawaiduz Zuhud halaman 403. Jadi riwayatnya sahih semua tentang adanya nanti pohon berduri yang durinya itu bisa mengait orang-orang yang melintasi sirat. Tapi di situ tadi menarik ya. Fanaja muslimun wa makhdujun bihi summa naja wa muhtabis bihi wa mangkusun fiha. Jadi memang ada orang-orang yang selamat, ada orang-orang yang terjerat oleh duri itu, ada yang celaka dan terprosok dan begitu seterusnya. Nah, sekarang begini, saya ulang sekali lagi ya. Ini sudah sering saya sampaikan. Di samping apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana kiatnya supaya kita ini ditolong, yaitu dengan cara banyak membantu sesama, terutama membantu dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hubungannya tadi pemahaman fikih hadisnya, kalau membantu sesama saja dibantu oleh Allah, apalagi kita membantu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian yang kedua tadi, bagaimana kemudian kita ini berusaha berlapang-lapang terhadap agama ini. Pokoknya kalau babnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya dakwah, mendakwahkan agama ini, kebaikan untuk kemaslahatan kaum muslimin, kita kok berlapang-lapang, insya Allah, dan mudah-mudahan nanti sirat itu dilapangkan untuk kita, mudah-mudahan begitu. Karena istilah siratal mustaqim dalam Al-Quran dan dalam hadis ini beberapa dipakai dengan istilah sirat di samping jisrun ya, istilah jisrun menunjukkan bahwa bisa jadi ada persamaan antara siratal mustaqim dengan as-sirat yang ada di neraka tadi. Maksudnya ada persamaan, maksudnya ada keterkaitan, di mana kalau kita berlapang-lapang dalam mengamalkan as-sirat al-mustaqim itu dinul Islam, maka mudah-mudahan nanti sirat yang ada di atas jahanam itu lapang buat kita sehingga kita bisa melintasinya dengan baik tanpa mampir ke neraka. Nah, yang harus kita pahami bersama lagi adalah ini lanjutannya, bahwa terkait dengan bentuk-bentuk duri-duri yang tajam yang bisa menyangkut atau menjerat atau menusuk atau mengkait orang-orang yang melintasi sirat ini saya ulang kembali kepada amalan yang bersangkutan. Nah, satu lagi yang mau saya ingatkan kepada Anda, maka dari sekarang kalau bisa kita juga mari beramal dengan amalan yang membuat kita ini neraka nggak mau terima kita. Nah, yang itu insya Allah juga pasti aman itu. Jadi karena neraka nggak mau terima kita, pasti juga kita aman melintasinya. Apa itu amalan yang buat kita neraka tidak mau menerima kita? Nah, ini yang pernah saya sampaikan ya, di antaranya saja yang saya ingat itu hadis Sahih Muslim itu misalnya tentang ada seseorang yang diseret oleh malaikat untuk dimasukkan ke dalam neraka nanti. Begitu mau dilemparkan neraka nggak mau terima. Alasannya kenapa? Karena yang bersangkutan bukan, yang ini bukan, yang ini karena yang bersangkutan pernah berdoa kepada Allah. Nah, kata malaikat, kenapa kamu nggak mau terima orang ini? Orang ini keputusannya masuk neraka loh, dalam hadis Sahih Muslim. Nah, nanti bisa dicek dari hadis nomor 2600 sekian sampai 4000 sekian ya, nanti dicek aja. Nah, itu pokoknya di hadis Sahih Muslim tentang hari akhir paling banyak hadisnya. Yang saya tahu ya, itu dari hadis nomor 2600 sekian sampai 4000 sekian, itu kurang lebih. Itu tentang hari akhir semua. Nah, disebutkan di situ orang ini nggak mau ditanya, kenapa kamu nggak mau terima orang ini, kata malaikat. Terus kata neraka,
orang ini pernah berdoa kepada Allah, yang doanya diantaranya adalah agar selamat dari siksa saya, kata neraka. Terus saya nggak mau terima orang ini karena doanya dikabulkan oleh Allah, kecuali Allah mengizinkan. Akhirnya malaikat lapor sama Allah, Allah bilang bebaskan dia dari api neraka. Maka bebaslah dia dari api neraka gara-gara dulu pernah berdoa di dunia selamat dari siksa neraka. Nah, di antara doa yang disyariatkan dalam Islam itu di antaranya yang sangat populer ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kalau mau lagi ditambah lagi yang versi riwayat Abi Dawud itu yang dibaca sebelum setelah maghrib, setelah salat maghrib dan setelah salat subuh, sebelum bicara dengan siapapun kecuali dengan Allah, yaitu Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar. Kalau untuk maghrib masing-masing 7 kali. Nah, kalau untuk subuh Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Ya Allah, jauhkanlah hamba dari api neraka. Kalau maghrib ada tambahan Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, hamba mohon padamu surga dan selamatkanlah atau jauhkanlah kami dari api neraka. Itu 7 kali sebelum kita bicara dengan siapapun. Itu kalau dikabulkan oleh Allah, seandainya ada satu saja doa kita yang nyangkut, udah kita insya Allah dan mudah-mudahan tidak perlu disiksa di neraka insya Allah. Dan yang kedua kemarin saya sampaikan ya, diantaranya siapa? Orang yang bisa menangis dalam kesendiriannya karena Allah. Orang yang bisa menangis dalam kesendiriannya karena Allah. Makanya ya saya sering sampaikan ya, manfaatkanlah momen-momen di mana kita ingat akan dosa terus menangis karena Allah, ingat akan penyesalan di masa lalu terus nangis karena Allah. Setitik air mata kita yang menangis dalam kesendirian karena Allah itu sudah masya Allah, tangisan itu bisa memadamkan api neraka. Dan neraka nggak mau apinya padam, makanya dia berusaha, makanya orang ini ditolak tidak bisa masuk neraka. Itu diantaranya. Dan masih banyak lagi lah amalan-amalan yang lain nanti kalau kita pelajari. Yang ada istilah maka Allah haramkan jasadnya untuk masuk neraka, Allah haramkan jasadnya masuk neraka, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, lanjut. Juga kata Ibnu Mubarak telah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Syufan al-Uqaili, dia berkata, pada hari kiamat manusia akan melintasi syirat sesuai iman dan amal masing-masing, yakni ada yang bisa melintasinya secepat kedipan mata, ada yang seperti anak panah dilepas, ada yang seperti burung yang cepat terbang, ada yang seperti kuda yang ditangkas dan langsing, ada orang yang melintasinya dengan berlari, dan ada pula yang berjalan, sehingga yang selamat paling akhir ialah orang melintasinya dengan merangkak. Sementara itu Hamad bin Asiri menyebutkan Cukup ya. Jadi orang yang paling terakhir melintasinya orang yang merangkak ya. Itu yang selamat yang merangkak itu. Terakhir yang selamat merangkak masih selamat lah. Saya nggak tahu kalau yang ngesot ya. Karena nanti itu ada yang masuk melintasi sirat itu karena saking tidak bisanya dia akan menggunakan perutnya, berjalan dengan menggunakan perutnya, dia akan berjalan, artinya seperti orang yang sudah payah sekali, sudah tidak bisa dia berjalan dengan kakinya, ngesot pun juga tidak bisa, sehingga dia berjalan dengan perutnya. Ada yang tadi ngesot tadi itu, ada yang bahkan seperti orang yang terbolak-balik, ada yang seperti orang gila, ada yang seperti orang yang stroke, ada yang macam-macam nanti. Orang melintasi sirat itu nanti macam-macam. Jadi ketika dia berada di mahsyar saja udah ketahuan nanti, oh ini seperti orang yang gila dia. Jadi yaitu siapa? Pemakan riba misalnya. Oh, ini orang yang jalannya miring, stroke, tidak seimbang misalnya. Ini orang yang tidak berlaku adil, terutama kalau berpoligami misalnya. Ini orang bla bla bla, banyak lah pokoknya. Makanya kita harus hati-hati ya. Mereka yang sudah tidak mampu berdiri dengan kedua kakinya itu karena saking beratnya beban yang dipikulnya. Bisa jadi di antara beban itu adalah karena yang bersangkutan dulu banyak mengambil hak orang lain, sehingga beban dosa yang berat itu menjadikan yang bersangkutan tidak bisa melintasinya karena sempoyongan itu. Makanya ini mumpung kita masih hidup, saya ulang sekali lagi, mari kita semua, tidak hanya Anda tapi juga saya, ya berusahalah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan berlomba-lomba dalam taubat minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dengan taubat dan berlomba dalam kebaikan itu
Allah tambahkan kebaikan untuk kita dan Allah kurangi dosa, bahkan Allah hapus dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin insyaallah. Itu seperti itu. Riwayat ini untuk yang pertama tadi dhaif. Yang versi Ibnu Mubarak dalam kitab Zawaid Zuhud itu halaman 406, di dalamnya ada orang namanya Rusdain bin Sa'ad. Ini orangnya dhaif, lemah ingatannya. Terus kalau yang kedua tadi Sahihul Isnad Ibnu Mubarak dalam kitab Zawaiduz Zuhud. Tapi kalaupun misalnya ini hendak kita dhaifkan, maka dia cukup dengan syawahid yang sebelumnya tadi. Jadi dalam ilmu hadis itu gini Bu, dalam ilmu hadis gaya para penulis itu macam-macam. Kadang hadis yang sahih pokoknya disebutkan, nanti pendukungnya itu dhaif. Tidak ada masalah, yang penting pokoknya sahih. Kalau Imam Al-Qurtubi ini beberapa kali saya perhatikan ya, itu yang dhaif dulu disebutkan oleh beliau, nanti ujungnya yang sahih. Beliau itu sering begitu. Nah, terkadang yang sahih dulu, kadang baru menyusul yang dhaif. Jadi dhaifnya riwayat yang berikutnya tadi itu nggak ngaruh, karena sebelumnya juga ada penjelasan-penjelasan yang sahih. Kalau ibu pernah misalnya membaca hadis Bukhari, dalam hadis Bukhari itu kan hadis pokoknya Sahih Bukhari maksud saya itu hadis pokoknya sekitar 2.700-an sekian. Nah, karena dengan pengulangan disertai dengan beberapa syawahid total menjadi 7.000 sekian. Itu di beberapa syawahidnya Sahih Bukhari itu ternyata tidak semuanya sahih, tapi hadis pokoknya sahih. Ibu tahu Ihya Ulumuddin ya? Ihya Ulumuddin itu kan dikritik oleh gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu Asy-Syaikh Zainuddin Al-Iraqi itu. Beliau mengkritisi Ihya itu. Ada sekian ratus hadis yang dhaif dalam Ihya. Tapi oleh murid-muridnya Imam Ghazali itu dibela itu. Oleh penganut Imam Ghazali dibela pasca kritik Syekh Zainuddin itu, bahwa yang dikritisi oleh Syekh Zainuddin Al-Iraqi itu ternyata bukan hadis pokok, tapi hadis-hadis pendukung. Jadi kalau hadis pokoknya itu sahih, monggo. Mboten napa-napa. Saya ulang ya. Jadi kalau hadis pokoknya itu sahih, banyak yang sahih gitu maksud saya. Nah, sementara untuk hadis pendukungnya itu memang beberapa kadang itu mengandung beberapa unsur yang dhaif, beberapa riwayat yang dhaif. Sifatnya hanya sebagai kayak semacam penyangga saja. Makanya kritiknya Syekh Zainuddin Al-Iraqi itu nanti belakangan dikritik lagi oleh muridnya sendiri. Makanya ketika seusai mengkritisi Ihya itu beliau mengatakan ini baru kritik saya sementara. Nah, nanti silakan kalian kritisi lagi apa yang saya kritisi. Nah, karena pasti namanya manusia ada kesalahan-kesalahannya. Itu seperti itu. Termasuk nanti ada beberapa daftar hadis maudhu dalam kitab Al-Mawdu'at karya Ibnul Jauzi misalnya, itu juga masih menuai kritik lagi. Artinya ada beberapa hadis yang dinyatakan palsu oleh Ibnul Jauzi, tapi kemudian belakangan oleh generasi setelah beliau atau yang bersamaan dengan beliau ketika mengkritisi itu ternyata dinyatakan sebagai riwayat yang sahih. Jadi memang dalam kajian ilmu hadis ini memang sangat luas sekali ya. Makanya kita tidak boleh secara gegabah menyalahkan orang hanya karena kita tahu hadis yang dia pakai dhaif, tapi ternyata versi riwayat yang dia pegang itu ternyata adalah sahih. Seperti misalnya gini, saya sering itu kalau ada orang jamaah itu minta didoakan karena sakit, saya sering bilang ayo kita ruqyah dengan suratul Fatihah misalnya. Itu ada yang negur saya, itu hadis tentang Al-Fatihah itu dhaif Ustaz. Saya tanya yang mana yang dhaif? Itu Ustaz yang suratul Fatihah 5 qurya. Suratul Fatihah itu untuk apa dia dibaca? Untuk apa saja dia dibaca? Saya bilang ya saya enggak pakai hadis yang dhaif itu. Saya pakai yang sahih. Ada dalam pertama hadis Bukhari. Hadis Bukhari ketika ada sekitar 5 orang sahabat Nabi berdoa untuk kepala suku yang bahkan masih kafir. Kepala suku itu masih kafir. Nah, itu didoakan oleh para sahabat dengan dibacakan suratul Fatihah dan ditiupkan ke air malah niupnya pakai ludah dikit tuh gitu. Iya benar di hadisnya begitu ya. Jadi begitu diminumkan ya, tapi ini yang meludah itu ahli Quran bukan ahli infotainment. Nah, terus begitu ditiupkan akhirnya diminumkan, begitu diminum qadarallah sembuh. Nah, itu jadi dalil juga itu bahwa mendoakan orang di luar Islam yang sakit untuk sembuh boleh. Hadisnya Bukhari. Nah, nanti sampaikan hadis dalam hadis itu kepada Nabi
Saat itu mereka akan dapat upah 6 ekor kambing. Nah, laporlah sama Nabi mereka. Ya Rasulullah, kami melakukan semua itu bla bla bla. Kata Nabi, "Oh kamakal, ya. Monggo. Wah, pusing, lama enggak kelihatan." 1 tahun. Ya, jadi singkat kata singkat cerita, kata Nabi, ya sudah kalau gitu bagi saya 1 ekor kambingnya, menunjukkan bahwa itu adalah boleh. Itu seperti itu. Padahal Nabi belum mengajarkan sebelumnya. Ya, terus kemudian seperti hadis yang sahih yang lain dalam ilmu kasir itu tentang ketika kita baca suratul Fatihah, pada saat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, ini antara aku dan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, bagi hambaku terserah dia mau minta apa saja. Makanya kalau saya baca Al-Fatihah itu saya nggak ragu-ragu, bismillah aja baca. Kenapa? Karena saya berpegang pada riwayat yang sahih, paling tidak yang ada 2 tadi itu diantaranya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bahwa kemudian ada yang pegang yang dhaif ya silakan aja. Dan itu hak mereka. Cuman kalau saya tetap pegang yang sahih tadi, yang intinya itu adalah tidak hanya boleh, bahkan itu disyariatkan. Monggo silakan Bu. Assalamualaikum. Oke. Monggo silakan lanjut. Juga Ibnu Mubarak telah mengabarkan kepada kami dari Abdul bin Sufyan al-Ukaili. Sementara itu Hanad bin Sufyan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Umayyah dari Salamah bin Qail dari Abu Az-Zara, dia berkata, Abdullah mengatakan, Allah menyuruh syirak dipasanglah di atas neraka jahanam, maka manusia pun melintasinya sesuai kadar amal masing-masing. Yang pertama lewat bagaikan kilatan gelap, kemudian seperti hembusan angin, kemudian seperti binatang yang tercepat, demikian seterusnya, sehingga akhirnya ada orang yang berjalan cepat disusul kemudian orang yang berjalan biasa, dan yang terakhir dari mereka merangkak dengan perutnya sampai itu ya, pakai perutnya tadi itu. Terus. Ya Tuhanku, mengapa engkau perhambat aku? Tuhan menjawab, aku tidak menghambat kamu, tetapi amal kamu sendirilah yang membuat kamu terhambat. Amal kamulah yang membuat kamu lambat, terhambat, terseok-seok. Ini khobar hasan ini. Terus, berarti bisa diyakini, tidak ada masalah. Terus. Menurut riwayat Abu Daud dari Muaz bin Anas al-Juwani dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa melindungi seorang mukmin dari orang munafik, saya dengar beliau bersabda, maka Allah mengirim seorang malaikat yang melindungi dinginnya pada hari kiamat, dagingnya pada hari kiamat dari neraka jahanam. Dan barang siapa menuduh seorang mukmin dengan suatu tuduhan yang membuatnya tercela, maka Allah Azza wa Jalla menahannya di atas jembatan jahanam, kecuali dia keluar dari apa yang dia katakan. Baik. Allahu Akbar. Jadi tadi ya, jelas sekali ya pernyataannya tadi ya. Jadi yang membuat kamu ngesot melintasi sirat, yang membuat kamu terseok-seok, itu bukan aku, kata Allah. Kan dia dengan nada protes ini sanadnya hasan ya. Ya Allah, saya kok diperlambat sih, kok dihambat sih, kok dipersulit sih. Jawaban Allah sederhana aja. Loh, bukan aku yang menghambat kamu, bukan aku yang mempersulit kamu, bukan aku yang memperberat perjalanan kamu, tapi amalmu. Nah, di antara bentuk amalan yang memperberat perjalanan sirat itu di riwayat berikutnya tadi ini baca, itu di antaranya ternyata hubungannya dengan hakul adami, malah sebagian dengan hakul adami. Maka berhati-hatilah bagi siapapun yang lalai terhadap masalah hakul adami. Hakul adami itu banyak ya, hakul adami. Kalau hakullah, saya kira hampir semua orang asal ngaji aja tahu lah. Hakullah itu sholat, saum, haji bagi yang mampu, zakat bagi yang mampu. Yang begitu-begitu saya kira semua orang paham, asal ngaji aja paham. Cuman yang ngaji belum tentu paham untuknya hakul adami. Kenapa? Karena tidak semua orang kadang mengkaji hukum hakul adami, ketentuan tentang hakul adami.
Saya ambil contoh sederhana aja misalnya ya. Pernah datang ke rumah itu seorang ustadzah. Saya nggak sebut nama ustadzahnya. Bukan ustadzah dari Kemang Pratama kayaknya tapi bukan. Nah, beliau datang ke rumah, nangis itu. Konsultasi di rumah itu sampai nangis. Intinya beliau sudah menikah selama 17 tahun, tapi suaminya itu boleh dikata tidak pernah memberikan nafkah. Jadi kalaupun memberikan nafkah itu hanya sebatas pada untuk biaya operasional rumah, listrik misalnya, atau untuk pajak rumah, atau untuk sekolah anak-anak. Nah, tapi untuk makan sehari-hari itu si istri dari ngajar ngaji plus jualan jilbab, ada sedikit toko yang kadang sehari itu untungnya cuma 25.000, dari 25.000 plus dari yang ngajar itulah yang dia makan untuk sehari-hari. Termasuk makannya suaminya. Itu 17 tahun. Nah, dan si istri ini tidak pernah diberi uang oleh suaminya, kecuali ya tadi itu untuk sekedar operasional. Karena ya saya nggak tahu karena apa, saya nggak paham. Terus saya tanya ke istrinya, coba dipanggil aja suaminya ke sini, Bu. Saya sering kalau untuk konsultasi masalah suami istri itu saya sering bilang kalau bisa suami istri yang bicara, jangan cuma istri. Karena kalau cuma istri yang bicara nanti nggak seimbang biasanya. Tapi suaminya tidak mau, jadi tidak mau ketemu sama saya. Terus saya bilang, suami ngaji nggak? Saya bilang, ngaji Ustadz. Cuman di pengajiannya mungkin nggak dibahas masalah ini. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, Bu. Di dalam ajaran Islam terutama kalau kita mempelajari Islam secara utuh, Bu ya, itu kan ada 3 kurikulum besar. Ini perlu kita catat dengan baik supaya kita ini utuh dalam praktik keberagamaan kita. Pertama itu kan 3 kurikulum besar itu pertama akidah. Yang kedua itu syariah. Yang ketiga itu tentang apa? Al-akhlaq al-karimah atau akhlak karimah. Yang pertama yaitu syariah. Ini hubungannya dengan akidah. Ini sangat penting sekali. Karena kalau seorang muslim tidak belajar akidah dengan baik dan benar, itu kalau menurut surah Al-Ankabut ayat 41 itu rapuh. Jadi praktik keberagaman itu rapuh serapuh rumah laba-laba. Orang pokoknya kalau akidahnya lemah itu akan rapuh serapuh rumah laba-laba. Al-Ankabut surah ke-29 ayatnya saya lupa ini, kalau nggak 40 41, tolong bacakan terjemahannya aja deh coba. Surah ke-29 ayatnya kalau nggak 40 41, dua-duanya deh baca coba. Silakan coba. Ketemu nggak? Coba. Oh, ketemu tapi belum. Ini nanti pengajian umumnya di mana? Pengajian umumnya? Oh. Berarti ini nggak apa-apa, saya teruskan dikit ya, nggak apa-apa ya. Ya. Kecuali Bu Ruli teriak-teriak nanti. Iya, coba 40 coba. 40 41 dua-duanya. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa. Oh, berarti 41 berarti 41. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung Selain Allah. Terus seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Iya, betul. Sekiranya mereka mengetahui. Ya, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah itu seperti rumah laba-laba. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut, dan serapuh-rapuhnya rumah itu dari rumah laba-laba. Bu, ada orang itu mau silaturahim ke rumah mertua, ketiban cicak, nggak jadi berangkat. Kenapa? Apes katanya. Itu namanya tatoyur. Kalau dalam Islam, kalau sampai orang nggak jadi berbuat baik karena tatoyur itu syirik, nggak boleh. Kalau Nabi lebih suka al-fa'il itu optimis. Ketiban cicak, wis bismillah, barokah, insyaallah barokah, berjalan. Kenapa? Karena kita berniat baik. Nah, itu secara umum ya, Nah, demikian juga ketika bicara tentang tatayur itu, Nabi mengatakan semua bisa dinetralisir dengan tawakal kepada Allah. Ibu beli rumah ditusuk sate misalnya.
Kan tuh banyak orang yang beranggapan buruk. Wow, tusuk sate ini jelek ya. Udah, anggapan orang itu lawan dengan tawakal kepada Allah. Itu insya Allah nggak akan berdampak buruk. Nah, jadi nggak usah takut insya Allah. Itu kan buruk kata orang Cina. Kalau kata orang Padang, tusuk sate itu hoki itu. Karena kan kelihatan dari mana-mana untuk dagang. Seperti itu. Kalau rumah hub memang agak lama lakunya karena mahal biasanya. Saya doakan semoga atau sudah laku jangan-jangan. Saya doakan ya semoga atau jadi oh belum, kayak kita doakan semoga ya monggo segera laku dengan nilai yang memuaskan dan barokah manfaat. Ya, amin. Oh, ya kan kita mendoakan. Baik, kita teruskan lagi ya, saya mohon maaf. Nah, itu jadi tatayur itu abaikan saja. Nah, jadi bismillah. Tapi gini, tapi kita harus pahamnya mana tatayur, mana firasat. Kalau firasat seorang mukmin, Nabi menyuruh kita untuk tidak mengabaikannya. Berhati-hatilah kamu terhadap firasatnya seorang mukmin. Jadi tolong bedakan firasat dengan tatayur. Kalau firasat itu nggak tahu kenapa kok hati ini nggak enak gitu ya. Ada apa ini? Nah, itu pun kita jangan cuma diem aja. Harus segera satu. Ini rumus dasar ya. Kalau ada ketakutan, segera susul dengan harapan. Itu rumus. Jadi kalau ada ketakutan, segera susul dengan harapan. Nah, takut sakit, berharap sehat. Takut ada yang tidak selamat, berharap selamat. Takut ada sesuatu yang buruk, berharap kebaikan. Pokoknya intinya jangan biarkan ketakutan menjelma hanya menjadi ketakutan. Karena ujungnya suudzon, bersangka kepada Allah. Segera susul ketakutan dengan harapan. Dan yang kedua, serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ucap apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil kalau kita baca insya Allah apa yang kita takutkan tidak akan terjadi. Yaitu di surah Ali Imran 173 itu hasbunallah wa ni'mal wakilnya, di mana orang-orang beriman ditakut-takuti tentang perang Badar Sughra. Orang beriman bukannya takut tapi malah menyerahkan ketakutannya kepada Allah. Terus di ayat 174-nya Allah mengatakan fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlil lam yamsashum su. Jadi mereka tidak tersentuh oleh keburukan sama sekali. Jadi apa yang ditakutkan enggak terjadi. Kenapa? Karena baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau dengan kalaupun ini pentingnya tawakal Bu ya. Kalaupun kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil dengan penuh ketawakalan, kok yang kita takutkan terjadi, insya Allah kita selamat, malah dapat bonus banyak. Mana dalilnya? Nanti Ibu cermati coba tentang perjanjian Hudaybiyah yang ada di cerita, yang salah satu dari cuplikan ceritanya Allah ceritakan di surah Al-Anfal ayat 61 itu. Wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Dan apabila mereka mengajak kamu berdamai wahai Muhammad, turuti. Tapi ingat kamu harus bertawakal kepada Allah. Nah, Ibu, dalam itu ayat cerita tentang perjanjian Hudaybiyah. Ceritanya orang Mekah ngajak Nabi damai, tapi dengan catatan Nabi nggak boleh umroh. Nabi suruh balik ke Madinah. Nah, dengan perjanjian damai, tahun depan Nabi boleh umroh. Sahabat sebenarnya nggak setuju. Ibu tahu kenapa nggak setuju? Karena Nabi ditipu. Nabi ditipu itu. Nah, tapi perintah Allah suruh tanda tangan. Tapi syaratnya Nabi suruh bertawakal kepada Allah. Ibu tahu apa yang terjadi? Benar, Nabi ditipu. Padahal udah bertawakal kepada Allah, Nabi ditipu tapi. Artinya apa? Yang ditakutkan terjadi. Tapi jangan salah. Tahun 6 Hijriah Hudaybiyah enggak jadi, tahun 7 Hijriah Nabi ditipu, tahun 8 Hijriah Mekah takluk hadiahnya. Efek dari perjanjian Hudaybiyah, Mekah takluk dengan izin Allah. Pernah enggak ibu-ibu ditipu malah dapat banyak? Saya enggak tahu pernah apa enggak ya. Karena sebagian orang cerita sama saya, ada Bu Haja Pupun itu cerita sama saya gini. Saya ke Bekasi ini gara-gara ditipu Ustaz. Gara-gara ditipu malah jadi orang kaya di Bekasi. Iya. Nah, mungkin sebagian orang ada yang pernah ke sini atau saya nggak tahu Anda pernah ngalami apa nggak ditipu tapi malah dapat banyak misalnya itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Gue sih lagi mikir itu pernah nggak sih ditipu. Nah, tapi yang penting tawakal. Tawakal itu menjadikan kita seperti karet. Jadi begitu dibanting malah melesat lebih tinggi setelahnya. Nah, terus kemudian kalimat tawakal yang lain seperti wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad, itu semua rencana jahat orang pada kita batal. Semua rencana jahat orang pada kita batal. Saya ulang Ibu ya, tolong bedakan antara tatayur sama firasat ya. Kalau firasat kita harus perhatian, tidak boleh
meremehkan karena perintah Nabi itu. Nah, tapi memperhatikannya jangan larut dalam ketakutan, segera susul dengan harapan. Ya, yang kedua tawakal, berserah diri kepada Allah. Setelah itu terserah mau sedekah, mau silaturahim, terserah. Supaya apa? Supaya apa yang kita takutkan itu tidak terjadi, insya Allah. Itu ya diantaranya. Nah, terus kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah yang kedua yaitu syariah. Ini syariah. Nah, kalau kita bicara syariah ini Bu, ini lebih banyak bicara tentang hak dan kewajiban. Kalau hubungannya dengan sesama, kalau dengan Allah kita bicara tugas kita kepada Allah. Nah, tugas kita kepada Allah itu ya kalau yang langsung dengan Allah tadi saya bilang sholat, zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu, saum, zikir, baca Quran. Saya kira Anda sudah paham semua lah. Nah, tapi yang kedua ini yang hak dan kewajiban pada sesama ini kadang saya mohon maaf ya, orang tidak tahu. Saya mohon maaf. Kenapa suami zalim kepada istri? Karena suami kadang tidak mengerti hak dan kewajibannya. Kenapa istri berbuat zalim kepada suami? Karena istri tidak mengerti hak dan kewajibannya. Kenapa anak berbuat zalim kepada orang tuanya, durhaka maksudnya karena anak tidak mengerti hak dan kewajibannya. Kenapa orang tua zalim pada anak? Karena orang tua tidak mengerti hak dan kewajibannya. Kenapa atasan zalim pada bawahan? Karena tidak mengerti hak dan kewajibannya. Kenapa bawahan zalim pada atasannya? Karena tidak mengerti hak dan kewajibannya. Kenapa tetangga saling menzalimi? Karena tidak mengerti hak dan kewajibannya. Nah, ini yang bahaya. Orang kalau nggak ngerti hak dan kewajiban bahaya. Ini yang tadi saya bilang. Ngerasanya nanti dia baik, tapi ternyata sampai sana habis amalnya. Kenapa? Karena ternyata tanpa dia sadari dia telah banyak berbuat zalim pada sesama. Amalnya memperberat dia sehingga kemudian menjadikan dia terseok-seok, tidak sanggup untuk dosanya memperberat dia maksud saya, sehingga kemudian membuat dia terseok-seok dalam melintasi sirat dalam hal ini. Kemudian yang terakhir al-akhlaq al-karimah, budi pekerti yang baik. Al-akhlaq al-karimah ini penting Bu, bukan apa-apa, supaya sempurna nilai kebaikan kita, sempurna nilai kebaikan kita, baik di dunia terutama di akhirat nanti. Kalau di dunia jangan sampai orang ngomong ke kita gini Bu, ini kalau di dunia ya, jangan sampai orang ngomong ke kita gini, itu rajin taklim tapi judes. Nah, jangan sampai ngomong gitu. Ya. Jangan sampai ngomong gitu orang. Jangan sampai orang ngomong itu rajin sholat tapi sombong misalnya. Ya, ini kita berusaha untuk menjadi baik lah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu, silakan yang mau tanya, protes, marah. Kalau di akhirat akhlak itu menyempurnakan nilai. Untuk akhirat menyempurnakan nilai. Dalam hadis Bukhari di antara hal yang akan memperberat timbangan kebaikan adalah al-akhlaq al-karimah. Udah sering saya ceritakan ya, ada 3 orang sholat. Yang satu sholat karena Allah plus karena rindu kepada Allah, sehingga dia sangat menikmati sholat itu. Yang kedua sholat karena ingin menggugurkan kewajiban, yang penting sholat. Yang ketiga sholat karena ada mertua di sampingnya. Nah ini di hadapan Allah 3 orang ini nilainya beda. Yang pertama lebih banyak dibandingkan yang kedua, yang ketiga malah dapat dosa. Nah, terus termasuk sedekah sama anak yatim, sering saya ceritakan ya. Kalau ada anak yatim, nak sini, ini ada uang, dah sana ya, dapat pahala, dapat insya Allah. Tapi yang kedua, anakku sayang, masya Allah, pinter, siapa namanya, bla bla bla, ini buat kamu ya, jadi anak sukses ya, insya Allah ya, barokah. Nah, yang kedua, yang ketiga, miskin lo, sini, nah, ini duit, dah sana, dasar kere lo misalnya gitu. Yang pertama dapat pahala, tapi tidak sebanyak yang kedua. Karena yang kedua pakai memuji, dalam arti membanggakan hati anak yatim itu, tidak meremehkan mereka, sehingga karenanya kemudian yang bersangkutan lebih terbahagiakan, itu nilainya lebih dibandingkan dengan yang ketiga. Yang ketiga malah dapat dosa itu malah. Ya karena disertai dengan menghina ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh silakan. Monggo Bu Tuturi Handayani. Monggo Bu. Iya Bu, silakan. Bukan apa yang kadang-kadang kalau kita mau pergi misalnya silaturahim jauh ya Ustaz, dalam kondisi yang keuangan pas atau kurang gitu ya Ustaz ya. Tapi dengan niat ini bahwa silaturahim atau silaturahim ini mengikuti syariat atau ya intinya pengen beramal lah dalam hal itu.
gitu. Nah jadi agak memaksakan gitu Ustaz, agak memaksakan diri gitu, misalnya berkunjung ke kakak yang jauh apa gitu. Jadi sebetulnya bukan dalam keadaan menjadi kelebihan ya Ustaz ya. Ya, terus Bu. Nah itu kalau anak saya bilangnya, ibu udah nggak usah pikir panjang, silaturahim itu baik kalau berkah, udah nggak usah mikir-mikir masalah kamu, istilahnya gitu ya. Itu gimana Ustaz pertimbangannya? Sebenarnya dulu pernah terjadi hal yang serupa, yaitu terkait dengan sababun nuzul firman Allah di surah Al-Baqarah tentang haji itu. Jadi kan ada di Al-Quran itu di surah Al-Baqarah tentang watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu ceritanya gini itu. Ada sekelompok orang Yaman mau berhaji. Tapi enggak membawa bekal yang cukup. Alasan mereka, kita ini haji karena Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Enggak bawa saku, enggak bawa uang saku juga enggak apa-apalah. Pasti Allah cukupi. Tapi efeknya kemudian begitu sampai di Mekah mereka kekurangan, akhirnya meminta-minta sana kemari. Dilaporkanlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lantas turun ayat itu, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena maka sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa dalam ayat itu enggak minta-minta. Jadi tetap Bu, kalau kita mau mengadakan perjalanan, pastikan kita memang ada uang untuk yang cukup untuk perjalanan itu, walaupun tidak lebih paling enggak cukup. Ukurannya adalah jangan sampai kita minta-minta nanti dalam perjalanan. Jadi bonek boleh, tapi tetap pakai uang saku gitu, dan harus punya antisipasi agar bagaimana caranya enggak minta-minta nanti dan enggak ngerepoti orang lain. Itu seperti itu. Soal strategi terserah, mau cari tiket yang pesannya 3 bulan sebelumnya sehingga murah misalnya, atau unduh di aplikasi tertentu sehingga ada saat-saat di mana kemudian murah harga tiketnya, itu terserah. Yang penting pastikan uang saku kita itu cukup. Itu untuk ketentuan dalam konteks yang saya maksud di dalam ayat tadi itu, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tapi memang ada juga memang saat-saat di mana kadang kebaikan itu mesti kita paksakan. Dan nanti seiring berjalannya waktu biasanya akan ada saja pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sambil contoh gini, saya pernah dengar ada seorang yang bilang ke saya gini, kalau nunggu punya uang kita bikin masjid itu udah biasa katanya. Tapi kalau kita nggak punya uang kok berani bikin masjid sehingga jadi masjid, itu baru luar biasa katanya. Jadi kadang memang kebaikan itu mesti dimulai terlebih dahulu. Nanti sering berjalannya waktu, insya Allah akan ada saja yang menarik ke kita untuk kemudian ya jadi dengan selamat insya Allah. Dan tapi saya kira silakan nanti dipertimbangkan saja. Kalau memang keadaan memang mengharuskan kita berangkat, udah bismillah jalan aja. Yang penting dari awal kita coba antisipasi seminimal mungkin kemungkinan buruknya itu jangan sampai ada itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi digabung aja Bu antara tawakal yang full plus realitas yang ada gitu. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih sami-sami. Nggih. Monggo siapa? Nggih monggo silakan. Tatayur sama firasat. Kalau tatayur itu kan pertanda yang Allah, ada kejadian yang Allah buat terus disuudoni. Itu tatayur. Tatayur itu awalnya dari kata toir, artinya burung. Dulu itu ada burung tertentu kalau bunyi orang bersangka buruk. Ini mau ada yang mau mati. Ini ada maling, ini ada tamu, ya. Kalau ini mau ada tamu, ini ada yang mau mati, ini ada maling. Tapi saya pernah ditegur orang, tapi bener loh Ustaz. Kalau burung ini bunyi, ada orang mati setelah itu. Terus kalau ada ini bunyi, ada maling. Maka saya jawab, ya karena persangkaan banyak orang, maka Allah wujudkan persangkaan itu. Makanya jangan sangka buruk. Iya, saya sering itu kadang ada bunyi burung apa, gitu orang bilang, aduh ini mau ada yang mati. Jangan bersangka buruk begitu. Nanti kalau kamu sangka buruk begitu, ada yang mati beneran. Kenapa? Karena itu sangka buruk kepada Allah. Nah, jadi menyangka buruk pertanda. Tapi kalau sangka baik boleh. Misalnya gini, ada kupu-kupu masuk ke rumah nih. Ya insya Allah mau ada tamu insya Allah. Barokah insya Allah barokah. Itu namanya al-fa'al. Al-fa'al itu optimis, boleh. Nah itu boleh, tidak apa-apa kalau itu. Kalau yang ada kupu-kupu masuk mau ada tamu insya Allah barokah insya Allah. Wah, jadi al-fa'al itu kenapa? Ya betul. Ya makanya boleh kita berbaik sangka boleh. Tapi kalau bersangka tidak boleh.
Ya, saya kira itu. Nabi lebih suka al-fa'al itu, optimis itu. Bismillah. Ya. Tapi kalau firasat itu dari dalam diri, Bu. Kalau firasat dari dalam diri, bukan dari gejala alam. Ya, iya. Misalnya gini ya, saya nggak tahu ya, pernah nggak Ibu tahu-tahu perasaan nggak enak gitu, nggak enak, sudah mau habis ya? Sudah mulai. Jadi nggak habis, misalnya apa namanya? Nggak enak gitu, nggak enak, perasaan nggak enak gitu. Terus kalau kita turuti terus, tahu-tahu kejadian juga itu apa yang kita takutkan. Oke, monggo. Saya juga mau selesaikan ini. Ya itu ya Bu ya intinya ya, kalau firasat dari dalam diri. Bu, karena yang pengajian inti pengajian umumnya sudah dimulai, saya mohon maaf lagi untuk keterlambatan saya hari ini karena nggak berani ngebut, jalannya banyak yang truk tanah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita.